Halo, nama saya Ruth Angelina Sirait dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi fisika di SMA, yaitu kinematika gerak lurus. Nah, sebelum masuk kita ke materi intinya, kita harus tahu dulu apa itu konsep gerak, apa itu gerak, dan bagaimana konsep gerak yang sesungguhnya. Oke, kita masuk pada materinya. Oke, di sini saya akan mengajak kalian untuk memikirkan pengalaman kalian saat mungkin berkendara kereta, atau mungkin busway, atau juga mobil. Nah, saat berkendara, di sini saya akan ambil contohnya kereta. Ketika kereta yang kamu tumpangi mulai bergerak, orang-orang yang ada di stasiun kereta mengatakan bahwa kamu bergerak meninggalkan mereka. Tapi di sisi lain, orang-orang yang duduk di dekatmu, mungkin di sisimu satu bangku, dalam kereta mengatakan bahwa kamu tidak bergerak. Bisa dibayangkan ya, bagaimana hal ini terjadi? Sebenarnya, kamu itu bergerak atau tidak? Nah, di sini saya akan memberikan kalian untuk berpikir, apa jawaban yang benar? Kamu bergerak atau tidak? Atau bagaimana? Nah, jika kamu sudah mendapatkan jawaban, dari analisis masalah yang tadi dan jawaban yang kamu simpan, apa itu gerak? Apa definisi gerak yang dapat kamu simpulkan dari masalah tadi? Oke, kita akan langsung membahasnya. Nah, untuk menjawab, kita harus menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi yang sebenarnya, kamu melakukan keduanya. Artinya, kamu bergerak, tetapi di sisi lain kamu tidak bergerak. Kok bisa gitu? Nah, orang lain menyebutmu bergerak, dan tidak bergerak tergantung terhadap apa mereka membandingkan posisinya. Nah, artinya, orang-orang yang ada di stasiun tadi menganggap kamu bergerak karena dia membandingkan terhadap posisinya yang diam. Sedangkan orang yang ada di sampingmu atau di sebelahmu menganggap kamu tidak bergerak karena kamu dibandingkan dengan posisi dia sama-sama tidak bergerak. Nah, jadi arti bergerak atau gerak dari masalah yang tadi adalah bila posisi atau kedudukan berubah dibandingkan dengan sesuatu yang dianggap diam. Sesuatu yang dianggap diam itu disebut sebagai titik acuan. Jadi, orang-orang yang di stasiun tadi menganggap atau membandingkan kamu dengan dia, di mana dia adalah titik acuannya, sehingga kamu dianggap bergerak. Sedangkan orang yang ada di sebelahmu membandingkan kamu dengan dirinya, yang di mana dia tidak bergerak, sehingga kamu dianggap tidak bergerak. Jadi, gerak adalah perubahan posisi sesuatu jika dibandingkan dengan sesuatu yang diam. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita langsung masuk kepada besaran-besaran yang ada dalam gerak, yang dimana ada posisi, jarak, dan perpindahan. Kita harus tahu dulu apa definisi dari setiap masing-masing besaran ini. Nah, di sini ada contoh sederhana, denah dari suatu rumah mahasiswa ke universitas. Nah, di sini denahnya sangat sederhana, di mana ada 30 meter menuju ke selatan, dan 40 meter menuju ke timur. Nah, jika kita anggap titik pada rumah merupakan titik 00 dalam sumbu koordinat. Nah, menurut kalian, yang mana yang disebutkan dengan posisi dan jarak dan juga perpindahan? Saya kasih waktu kalian untuk berpikir ya. Oke, kita langsung bahas. Jadi, posisi yang didefinisikan di sini adalah letak benda secara vektor yang ditandai dengan sumbu dalam sistem koordinat. Nah, tadi kita sudah sepakati, kita anggap bahwa titik pada titik rumah merupakan titik 00. Sehingga posisi rumah adalah pada posisi vektor dengan koordinat 0, 0. Artinya 0 pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y. Nah, selanjutnya kita cari posisi universitas.
Kalau kita anggap setiap satuan 10 meter adalah satu koordinat, maka posisi pada universitas adalah kita anggap berarti dia 3 ke sumbu Y, 30 meter ke sumbu min Y, dan 40 meter ke sumbu X. Jadi titik pada universitas adalah 40 min 30. Kenapa kita masukkan dalam koordinat? Karena posisi merupakan vektor. Nah, yang selanjutnya adalah besaran jarak. Nah, jarak dan perpindahan seringkali susah dibedakan oleh siswa. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu materi. Jadi, jika tadi kita berangkat dari rumah menuju ke kampus, berarti yang lintasan yang kita tempuh itu adalah 30 meter ke selatan dan 40 meter ke timur. Sehingga jarak total yang kita tempuh adalah seluruh lintasan yang kita lalui. Berarti dari sini ke sini. Kita langsung tambahkan saja semua lintasannya, yaitu 30 ditambah 40 sama dengan 70 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan secara definisi itu didefinisikan ialah perubahan posisi suatu benda yang dihitung dari posisi awal atau acuan. Posisi awal benda tersebut dan tergantung pada arah geraknya. Artinya di sini perpindahan juga merupakan besaran vektor atau vektor resultan dari jarak. Kita tahu tadi jarak ke arah selatan dan ke arah timur. Nah, vektor resultannya adalah ditarik dari posisi awal ke posisi akhir. Sehingga dengan rumus Pythagoras kita dapat menentukan besar perpindahan adalah akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Kita tahu ya ini rumus Pythagoras. Sehingga kita bisa dapatkan perpindahannya adalah sebesar 50 meter. Di sini mengerti kan? Oke, kita lanjut. Nah, secara pengertian lain, perpindahan atau displacement ini dapat diartikan sebagai perubahan posisi dari X1 ke posisi X2 atau delta X yang dilambangkan dengan delta X ya, sama dengan X2 kurang X1. Oke, kita lanjut pada besaran selanjutnya, yaitu kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Oke, di sini kita mulai dari percepatan. Nah, kita seringkali keliru membedakan kecepatan dan kelajuan. Hal itu bukanlah hal yang persis sama. Mereka mempunyai kesamaan, yaitu menunjukkan tentang seberapa cepat suatu materi bergerak. Tapi, kecepatan dan kelajuan mempunyai perbedaan, yaitu dalam besaran yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat ya. Kecepatan, atau yang disebut juga dalam bahasa Inggris average velocity, diartikan sebagai rasio atau perbandingan dari perpindahan yang terjadi pada selang waktu tertentu, yaitu selang waktu interval delta t. Jadi yang dibutuhkan dalam kecepatan ini adalah perpindahan dan waktu. Sehingga rumus kecepatan atau average velocity itu adalah delta x. Tadi kita tahu delta x itu adalah rumus perpindahan per delta t. Jadi perpindahan per waktu atau x2 kurang x1 per t2 kurang t1. Oke, ini untuk kecepatan. Selanjutnya untuk kelajuan. Nah, tadi kecepatan kelajuan menggambarkan sama tentang bagaimana cepat atau seberapa cepat atau how fast. Nah, tapi di sini perbedaan kecepatan dan kelajuan. Pada kelajuan, yang dibutuhkan untuk menentukan seberapa cepat adalah jarak benda. Jarak yang ditempuh oleh benda. Jadi, rumus pada average speed ini adalah total jarak per delta waktu atau total distance per delta waktu. Bedakan di sini ya, di mana kecepatan menggunakan perpindahan, sedangkan kelajuan menggunakan jarak. Selanjutnya percepatan. Ketika partikel yang bergerak dengan kecepatan berubah, maka partikel itu mengalami percepatan karena kecepatannya berubah. Nah, untuk gerak pada garis, kecepatan rata-rata itu dapat dilambangkan dengan A average.
yang sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per waktu akhir dikurang waktu awal, atau delta T, atau sama dengan delta V per delta T. Nah, di mana partikel mempunyai kecepatan 1 dan pada waktu 1 dan mempunyai kecepatan 2 pada waktu kedua atau waktu yang terakhir. Maka percepatan ini dapat dilambangkan sebagai diferensial dari percepatan jika percepatan berbentuk suatu persamaan, sehingga percepatan merupakan diferensial dari kecepatan terhadap waktu. Oke, kita tadi sudah mempelajari apa itu gerak, jarak, posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan kelajuan. Maka sekarang kita akan masuk pada latihan. Oke, di sini ada soal, kelinci dan kura-kura sedang melakukan balapan pada lintasan lurus panjang 1 km. Kura-kura merayap dengan kecepatan konstan 0,2 meter per sekon untuk menuju garis finish. Sedangkan kelinci berlari kencang dengan kecepatan konstan 8 meter per sekon menuju garis finish, dan setelah berlari sejauh 0,8 km, dia berhenti untuk mengejek kura-kura yang sangat lambat. Kelinci menunggu beberapa waktu untuk membiarkan kura-kura menyalip dirinya. Setelah beberapa waktu, kelinci berlari kembali menuju garis finish dengan kecepatan konstan 8 meter per sekon. Pada akhirnya, kura-kura dan kelinci mencapai garis finish secara bersamaan. Nah, pertanyaan pertama, berapa jarak kura-kura dengan garis finish saat kelinci mulai berlari lagi? Yang kedua, berapa lama kelinci berhenti sebelum berlari kembali? Nah, kita langsung pada pembahasannya. Yang pertama ditanyakan, berapa jarak kura-kura dengan garis finish saat kelinci mulai berlari lagi? Berarti jarak yang ditempuh, waktu yang ditempuh kura-kura saat itu adalah waktu yang dihabiskan kelinci. Oke, kita masuk kepada pembahasannya. Nah, di sini untuk pembahasan pertama, kita cari dulu yang diketahuinya. Di sini ada jarak, dimana karena jarak pada 1 km, pada garis lurus, maka jarak di sini sama dengan perpindahan juga. Jadi kita pakai jarak, kita lambangkan jarak sebagai S, yaitu 1 km, yaitu juga sama dengan 1000 meter. Selanjutnya, kecepatan kura-kura. Kecepatan kura-kura diketahui pada soal ada 0,2 meter per sekon, sedangkan kecepatan kelinci adalah 8 meter per sekon. Jarak yang ditempuh kelinci sampai dia tertidur tadi itu adalah 0,8 km. Kita lihat kembali. Setelah berlari 0,8 km, dia berhenti untuk menginjak kura-kura. Berarti dia sudah menempuh jarak 0,8 km atau 800 meter. Yang ditanya, berapa waktu jarak kura-kura ke garis finish saat kelinci mulai berlari lagi? Berarti jarak kura-kura pada 800 km. Benar. Jadi, waktu yang ditempuh oleh kelinci dari 800 km, dari 800 km ke 1000 meter, yaitu kalau kita kurangkan langsung itu berarti 200 km. Berarti jarak yang ditempuh kelinci untuk menempuh 200 km adalah sama dengan jarak yang ditempuh kura-kura untuk menempuh 200 km ini. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan kelinci untuk menempuh 200 km, mungkin kura-kuranya saat kelincinya mulai bergerak mungkin sudah di sini ya. Gitu. Nah, adalah sama dengan jarak yang dibutuhkan kelinci untuk mengejar kura-kura. Jadi mereka nanti akan sampai pada finish dengan bersamaan. Jadi mereka punya waktu tempuh dari sini ke sini dengan waktu tempuh yang sama. Oke, karena waktu kelinci sama dengan waktu kura-kura, maka kita masukkan ke persamaannya, di mana ada kecepatan sama dengan jarak per waktu, sehingga waktu sama dengan jarak per kecepatan. Sehingga kita masukkan kecepatan kelinci, jarak kelinci per kecepatan kelinci sama dengan jarak kura-kura per waktu kecepatan kura-kura. Kita masukkan yang diketahui, jarak kelinci 2100, waktu kelinci 8 meter per sekon, kecepatan kelinci 8 meter per sekon,
kecepatan kelinci, jarak kura-kura belum diketahui, sedangkan kecepatan kura-kura adalah 0,2. Sehingga didapat jarak tempuh kura-kura saat kelinci mulai mengejarnya itu adalah 5 meter. Artinya, dia sudah hampir di ujung saat kelinci mulai berlari dari belakang mengejar kura-kura. Karena dia ketiduran tadi. Nah, yang kedua yang ditanya itu adalah berapa lama kelinci berhenti sebelum berlari kembali, artinya berapa lama kelinci ketiduran. Nah, kelinci ketiduran artinya dia itu adalah saat waktu tempuh si kura-kura seluruhnya dikurang waktu tempuh kelinci dari 1000 meter tadi. Oke, sehingga waktu berhenti si kelinci adalah, karena kita tahu waktu adalah percepatan, sehingga di sini jarak perkecepatan, maka jarak tempuh kura-kura seluruhnya adalah 1000 meter per kecepatannya 0,2 dikurang jarak tempuh kelinci seluruhnya 1000 meter per 8 atau kecepatan kelinci itu 8 meter per sekon, sehingga didapat 5.000 kurang 125 adalah 4.875 meter. Nah, ini adalah contoh untuk penerapan dalam materi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.